Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiani Salina Manurung dengan NIM 1233111019. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Medan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sambut 2023 di kelas H. Video ini merupakan video presentasi CBR mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Nurul EMSI. Jadi pada CBR ini saya mengambil dua buku, buku pertama dan buku pembanding. Buku utama berjudul Pendidikan Pancasila tahun 2022, ditulis oleh Riki Santoso dan kawan-kawan. Diterbitkan di Widina Bakti Persada Bandung dengan menggunakan bahasa Indonesia tahun 2022 dengan halaman 331. Um, Buku pembanding merupakan buku panduan pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila di Unimed dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Dr. Randus Kalkin MSI, diterbitkan di Unimed Publisher dengan menggunakan bahasa Indonesia tahun 2024 dengan 186 halaman. Nah, jadi buku utama yang saya ambil terdapat 16 bab. Ya, bab pertama berjudul Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila, bab kedua membahas Pancasila dalam tinjauan historis dan kultural, bab ketiga membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, bab keempat membahas sejarah Pancasila, bab kelima membahas hubungan nilai Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, bab keenam membahas kesatuan nilai sila-sila dan makna sila-sila Pancasila. Bab ketujuh membahas Pancasila sebagai identitas bangsa. Bab ke-8 membahas pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Bab ke-9 Pancasila sebagai etika politik dan ideologi negara. Bab ke-10 Pancasila sebagai landasan etis dan moral dalam Imtek. Bab ke-11 membahas hubungan Pancasila dan Islam. Bab ke-12 Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Bab ke-13 berjudul Pancasila dalam perspektif suku, agama, ras, dan antar golongan. Bab ke-14 berjudul Pancasila dan Media. Bab ke-15 berjudul Pancasila dan Personal Pendidikan. Bab ke-16 yang terakhir berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam pemeliharaan lingkup hidup. Selanjutnya buku pembanding terdapat 7 bab, di mana bab pertama membahas pengantar pendidikan Pancasila, bab kedua Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, bab ketiga Pan- Pancasila sebagai dasar negara, bab keempat Pancasila sebagai ideologi negara, bab kelima Pancasila sebagai sistem filsafat, bab keenam Pancasila sebagai sistem etika, bab ketujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi eh, dari segi jumlah bab dan jumlah halaman, bisa dikatakan bahwa buku utama lebih luas pembahasannya daripada buku pembanding. Eh, Buku utama memiliki pembahasan yang meluas, banyak daripada buku pembanding. Tapi ada satu bab yang dimana dua judul pada buku pembanding, dua bab pada buku pembanding, tapi satu bab di buku utama. Jadi di buku utama ini banyak pembahasan dan tidak dibahas di buku pembanding. Untuk keunggulan kedua buku, buku utama dan buku pembanding ini sama-sama memiliki alur yang sistematis. Maksudnya pembaca dapat memahami konsep Pancasila secara bertahap, namun eh, buku utama pembahasannya lebih luas. Maksudnya pertama membahas Pancasila dulu, baru eh, historinya, baru Pancasila sebagai ini, Pancasila sebagai itu. Nah, selanjutnya kedua buku dalam pembahasannya sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dan informasi yang disajikan masih sesuai dengan teori-teori terbaru karena terbitan 2022 dan 2024. Selanjutnya, kedua buku dapat dijadikan sebagai referensi dalam studi akademik dan pembahasannya didukung oleh teori yang sesuai dengan pembahasannya.
Untuk kelemahan buku, eh, kedua buku terdapat beberapa bab yang terasa kurang kohesif. Terdapat sebab yang berdiri sendiri yang membuat alur pemahaman terputus. Selanjutnya, hmm, beberapa referensi dari kedua buku ini eh, terdapat referensi lama. Jadi kurangnya pembahasan tentang kebijakan terbaru tentang implementasi nilai-nilai Pancasila masih kurang. Nah, selanjutnya, kedua buku ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan ilmu sosial dan hukum, tapi masih kurang dalam menjelaskan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan ilmu yang dikaji. Baiklah, kesimpulan dari presentasi CBR Pendidikan Pancasila ini, yakni berdasarkan hasil analisis terhadap buku utama Pendidikan Pancasila karya Riki Santoso Muharam dan kawan-kawan dan buku pembanding Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi karya Dr. Anus Halking MSI, dapat disimpulkan bahwa kedua buku ini memiliki kontribusi yang penting dalam memahami dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik. Secara keseluruhan, kedua buku ini hmm, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Buku utama lebih kuat dalam aspek historis dan sistematis, sedangkan buku banding lebih aplikatif dalam pendekatan pembelajaran. Namun keduanya masih memerlukan pembaruan dalam menyesuaikan isi buku dan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.